Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Supiani. Saya akan mempresentasikan buku yang saya pilih yang berjudul Etika Administrasi Publik. Saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu konsep dasar etika administrasi publik. Adapun yang pertama yaitu pengertian. Etika administrasi publik sebagai bidang studi yang signifikan berawal dari pertengahan 1970-an. Hal ini sebagian besar dirintis oleh karya New Public Administration. Etika mengacu pada standar benar dan salah yang didasarkan pada standar yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, biasanya dalam hal tugas, prinsip, kebajikan, atau manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks etika administrasi, definisi tersebut dapat mengidentifikasi 4 dimensi atau sumber etika sebagai berikut. Yang pertama, tugas. Perilaku yang diharapkan dari orang yang menempati peran tertentu, yaitu kewajiban yang diambil ketika mengambil peran atau profesi. 2. Nilai. Kualitas yang menentukan orang yang baik, keunggulan moral. Yang ketiga, prinsip. Kebenaran mendasar yang membentuk dasar bagi perilaku. Yang terakhir yaitu yang keempat, manfaat bagi masyarakat, tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar. Etika administrasi publik dimulai dengan dan didasarkan pada tugas. Etika menyiratkan berbagai perilaku yang diharapkan dan refleksi tentang hal yang harus dilakukan. Tugas berarti tindakan yang diperlukan oleh pekerjaan atau fungsi seseorang. Tugas sebagai seperangkat nilai yang diinternalisasi adalah dasar untuk akuntabilitas. Yang lain juga mengakui pentingnya tugas dan melihatnya sebagai orientasi yang menarik berbagai tanggung jawab. Singkatnya, mereka memiliki kesempatan dan tugas untuk memahami dan mengejar kepentingan publik. Etika administrasi publik berakar dalam tugas dalam arti bahwa mereka yang mencari posisi dalam hierarkinya organisasi atau sektor publik umumnya dimotivasi oleh dorongan tugas untuk melayani, kadang-kadang disebut motivasi pelayanan publik. Administrasi publik dituntut jujur, independen, kompeten, dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik, dan mereka hendaknya menunjukkan integritas. Dimensi lain dari etika administratif berdasarkan tradisi psikologis tentang kebijakan, prinsip, dan konsekuensi. Secara integral terkait dengan konsepsi tugas, hal ini mencerminkan pola umum berpikir etis. Tugas memiliki arti dan relevansi khusus bagi orang-orang yang tertarik pada pelayanan publik. Dengan demikian, tugas adalah pusat etika administrasi publik. Ruang lingkup. Etika administrasi publik merupakan manifestasi filosofi dalam menyelenggarakan administrasi publik. Hal ini diarahkan dalam rangka mempromosikan berbagai asas etis, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang hendaknya dijalankan oleh setiap administrator. Etika administrasi publik meliputi segala norma atau regulasi, standar manajemen, orientasi moral bagi anggota organisasi atau administrasi publik. Seperangkat prinsip atau kriteria dasar yang mengintegrasikan proses untuk menangani dilema etika dalam administrasi publik yaitu Radika 2012 sebagai berikut. 1. Akuntabilitas administrasi. Yang kedua, negara hukum dan asas legalitas. Yang ketiga, integritas profesional. Dan yang terakhir, responsivitas terhadap masyarakat atau warga negara.
Schufer 1991 berpendapat bahwa administrasi publik harus mencari identitas etisnya dalam tradisi etika kewarganegaraan. Karenanya, Stifers 2021 menetapkan unsur-unsur utama etika kewarganegaraan dalam administrasi publik sebagai penilaian otoritatif kepentingan publik kewarganegaraan sebagai pendidikan dan masyarakat. Perilaku etis seseorang administrator publik menjadi 5 prinsip. Yang pertama, mematuhi hukum. Yang kedua, melayani kepentingan publik. Yang ketiga, menghindari melakukan kejahatan. Yang keempat, mengambil tanggung jawab individu untuk proses dan konsekuensinya. Dan yang terakhir, memperlakukan ketidakmampuan sebagai penyalahgunaan jabatan. Peran etis dari administrator publik dapat diringkas sebagai berikut: melayani kepentingan publik sambil bersikap adil, jujur dan amanah atau dapat dipercaya, kepemimpinan penuh dengan tantangan etis dan bahkan lebih berpotensi dalam sektor publik di mana para pemimpin dimintai pertanggungjawaban kepada berbagai warga dan pemangku kepentingan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.